Halo Sobat Sehat Yakona, saya Ani Rohana Basir, seorang nutrisionis. Selamat datang di program Tanya Aja Ahlinya. Sobat Sehat Yakona, kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sehat Yakona. Yang pertama adalah, adakah pola makan yang tepat untuk diabetesi? Nasi putih yang sering kita makan harusnya berapa ukurannya? Kalau nasi putih harus baru atau dingin? Nah, pertanyaan itu sering sekali ditanyakan oleh penderita DM atau kita sebut diabetesi. Nah, pola makan yang tepat adalah pola makan yang sesuai dengan 3J. Dulu kita sudah pernah mendiskusikan tentang pola makan, yaitu tepat jadwal, tepat jenis, dan tepat jumlah. Nah, tepat jadwal adalah pola makan yang teratur, yaitu 3 kali waktu makan dan 3 kali makanan selingan. Kemudian tepat jenisnya, yaitu di situ ada makanan sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, serat, dan air. Di sini sumber karbohidrat ada nasi, ya. Tentunya sumber karbohidrat itu bermacam-macam jumlahnya, bermacam-macamnya. Di sini selain nasi ada beras merah, ada kentang, ada bihun, ada pasta, ada roti gandum, ada ubi, dan ubi-ubian yang lain. Nah, berhubungan dengan nasi itu memang makanan pokok orang Indonesia, ya. Banyak orang yang menyebutkan belum makan kalau belum makan nasi. Nah, ini mungkin mindset ini yang perlu kita ubah secara bertahap, bahwa makanan pokok tidak hanya nasi. Seandainya nasi apa sih yang kita makan dan harusnya berapa ukurannya? Kalau nasi putih harus baru atau dingin? Nah, nasi putih sumber karbohidrat, mungkin ini untuk orang yang berat badannya normal, ya. Itu tadi mungkin kalau itu diukur dengan ukuran rumah tangga itu sekitar 3/4 gelas atau 1 centong sedang, oke, beratnya. Atau mudahnya lagi, kalau dalam satu piring sedang, ya cukup sepertiga dari bagian piring itu yang diisi dengan nasi. Kalau mempunyai timbangan di rumah akan lebih baik lagi, jadi bisa tepat ukurannya. Nah, itu tadi, ya, untuk nasi berbeda-beda, karena mungkin untuk perempuan dan laki-laki berat nasinya pun berbeda. Kemudian orang yang seandainya ini nasi, ya, kita berbicara nasi dulu. Mungkin orang yang bekerja di luar ruangan, mungkin di situ banyak menggunakan tenaga seperti tukang batu, tukang becak. Tentunya berbeda kebutuhan nasinya dengan orang yang pekerjaannya mungkin formal seperti mungkin guru, mungkin petugas administrasi yang di dalam kantor yang mungkin tidak terlalu banyak aktivitasnya. Tentu berbeda. Jumlahnya berapa? Silahkan konsultasi ke ahli gizi Anda. Nah, karena berbeda, ya. Kemudian kalau nasi putih harus baru atau dingin? Nah, memang ada penelitian nasi hangat, pulen lagi, itu memang proses pengolahan itu meningkatkan indeks glikemik, ya. Jadi ketika nasi itu diolah hangat, pulen lagi, itu indeks glikemiknya lebih tinggi. Artinya ketika masuk ke dalam tubuh itu lebih cepat berubah menjadi glukosa atau meningkatkan gula di dalam darah. Nah, di sini seandainya kepengen makan nasi yang pulen, mungkin jumlah porsinya bisa berbeda dengan karbohidrat yang lain. Diet itu harus bisa dinikmati. Artinya apa? Ketika diet kita bisa menikmati dan kita kenyang. Nah, biar kenyang seperti apa? Seandainya mau menggunakan nasi putih yang hangat dan pulen, yaitu tadi jumlahnya yang dibatasi. Banyak pilihan selain nasi putih. Mungkin bisa juga loh dengan nasi merah. Ya, nasi merah juga kandungan karbohidratnya sama dengan nasi putih, cuman indeks glikemiknya yang berbeda. Kelebihan nasi merah adalah seratnya lebih tinggi, jadi akan lebih mudah cepat kenyang. Serat sangat dibutuhkan oleh tubuh. Mengapa nasi merah sering direkomendasikan sebagai pengganti nasi putih? Yaitu tadi, karena seratnya lebih tinggi, sehingga lebih mempunyai manfaat di dalam tubuh.
Ada lagi nih dari kentang. Kentang bisa kentang yang direbus. Misalkan 3/4 gelas nasi atau satu centong ukuran sedang itu setara dengan 2 butir kentang ukuran kecil. Ya, jadi mungkin seandainya pengen mengganti, ya gantinya dengan 2 butir yang ukuran kecil, itu untuk orang yang normal. Mungkin berbeda lagi nanti jumlahnya, mungkin untuk kondisi tertentu seperti itu. Jadi kita ada yang namanya bahan makanan penukar, ya. Bahan makanan penukar itu adalah untuk memvariasi makanan yang kita makan dengan nilai gizi yang setara. Sobat Sehat Diakona, kita akan mencoba menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu strategi apa yang bisa diterapkan kalau sedang diet di saat berbarengan dengan kegiatan atau liburan yang seringkali menyuguhkan makanan tinggi kalori. Ya, di sini apalagi mungkin sedang musim hajatan seperti itu contohnya ya. Bagaimana sih kita nggak tergoda melihat makanan yang tertata begitu sangat menarik ya? Gimana sih cara mensiasatinya? Pertama kali yang perlu ditekankan tubuh kita adalah komitmen kita terlebih dahulu untuk mengatur pola makan kita. Nah, pertama komitmen. Pernah ada yang mengatakan, biar nanti saya di tempat pesta bisa makan lebih banyak, maka saya tidak sarapan misalkan. Jadi paginya nggak sarapan, bisa nanti ketika di tempat pesta siang bisa makan lebih banyak. Sekali lagi kita kembali ke pola makan, waktu makan. Mengapa ada jam-jam makan yang teratur? Itu tujuannya adalah supaya gula darah itu tetap stabil. Jadi seandainya siang, misalkan nih siang ada undangan pesta, pagi tetap disarankan sarapan sesuai kebutuhan. Tujuannya apa? Kemudian jam 10 selingan ya, ketika kita makan siang itu tidak terlalu banyak yang kita makan, sesuai porsi. Triknya kita bisa memilih satu jenis karbohidrat. Itu yang pertama, pilih lauk cukup 1 potong per menunya. Sehingga kan kita bisa merasakan nih semuanya ya, cukup 1 potong. Kemudian diperbanyak sayurnya, biasanya di tempat pesta kan juga ada sayurnya. Nah, tetap sayur biar kenyang, tetap mengkonsumsi sayur ya, paling tidak sepertiga dari piring. Kemudian ada lauk, ada buah. Nah, gimana nih? Di situ kan juga banyak nih minuman-minuman manis. Di situ sering ada soft drink, ada es krim, mungkin ada es cendol yang semuanya tentu sangat menggoda. Nah, sekali lagi komitmen, bisakah kita seandainya sangat ingin sekali memilih salah satu saja? Ya, seperti itu. Ya, mungkin bisa memilih salah satu saja. Seperti itu. Kemudian seandainya ada snack, cukup makan 1 snack. Nah, misal di menu utama sudah ada karbo yang kita makan, kita kok masih pengen makan di menu bubuk, ya otomatis yang menu yang di stol itu tadi jumlahnya dikurangi terlebih dahulu, mungkin dengan variasinya yang tetap supaya bisa merasakan yang lain. Kemudian menu yang bubuk kita sudah tidak makan yang ada karbonya. Mungkin cukup misalkan nih bakso ya yang tanpa mie, seperti itu. Ya, jadi kita tetap bisa merasakan nikmatnya, tapi kita tetap gula darahnya tetap stabil seperti itu. Itu nanti bisa dicoba. Sehingga tujuannya kita tetap bisa makan, tetap bisa menikmati, tapi kadar gula darah tetap terkendali, yaitu dengan membatasi jumlahnya. Demikian Sobat Sehat Diakona, kita bertemu lagi di program Tanya Aja Ahlinya selanjutnya.